Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wanyu Sore. Video lama mantan Presiden RI Joko Widodo kembali viral di media sosial setelah penetapan Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus pengadaan laptop Chromebook. Dalam video tersebut, Jokowi berpidato dan meminta Nadiem yang saat itu menjabat sebagai Mendikbudristek untuk memperbesar anggaran riset di perguruan tinggi. Informasi lainnya, pemirsa, Polres Metro Jakarta Utara telah menyerahkan sejumlah barang milik Ahmad Saroni kepada pihak perwakilan keluarga pada Jumat kemarin. Hingga saat ini sudah ada 32 barang milik Ahmad Saroni yang dikembalikan warga melalui Polres Metro Jakarta Utara. Pemirsa, inilah Wanyu Sore selengkapnya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan masih menunggu keputusan DPRD terkait besaran tunjangan rumah anggota dewan yang mencapai 70 juta rupiah per bulan. Ia belum memastikan apakah aturan yang berlaku sejak era Anies Baswedan itu akan dipertahankan atau direvisi di masa kepemimpinannya. Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan pihaknya masih menunggu sikap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD terkait besaran tunjangan rumah anggota dewan. Saat ini nominal tunjangan tersebut mencapai 70 juta rupiah per bulan. Pramono belum bisa memastikan apakah aturan yang berlaku sekarang akan dipertahankan atau direvisi di masa kepemimpinannya. Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Jakarta Imam Madia menyampaikan akan melakukan evaluasi terhadap gaji dan tunjangan anggota dewan. Pernyataan tersebut muncul setelah aksi unjuk rasa mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi atau AMSI Rabu 4 September lalu. Imam menekankan jumlah tunjangan akan tetap disesuaikan dengan kemampuan pendapatan asli daerah atau PAD Jakarta. Anggota DPRD Jakarta saat ini menerima tunjangan rumah sebesar 70,4 juta rupiah per bulan, sementara pimpinan DPRD memperoleh 78,8 juta rupiah per bulan. Ketentuan ini diatur dalam keputusan Gubernur nomor 415 tahun 2022 yang ditandatangani Anies Baswedan ketika menjabat gubernur. Dalam Kepgub disebutkan biaya tunjangan perumahan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD DKI Jakarta. Sebagai catatan, tunjangan rumah anggota dewan mengalami kenaikan sejak 2022. Berdasarkan Pergub nomor 153 tahun 2017 yang ditandatangani mantan Gubernur Jarod Saiful Hidayat. Besaran tunjangan untuk pimpinan DPRD sebelumnya 70 juta rupiah per bulan, sementara anggota dewan mendapat 60 juta rupiah per bulan termasuk pajak. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menilai sebagian tuntutan 17+8 yang digaungkan masa demonstrasi lalu wajar untuk ditindaklanjuti, termasuk pembentukan tim investigasi independen kasus Afan Kurniawan. Namun ia keberatan dengan desakan menarik militer dari pengamanan sipil. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menanggapi tuntutan 17+8 yang digaungkan masyarakat usai aksi demonstrasi pada akhir Agustus lalu. Ia menyebut sebagian tuntutan dinilai wajar dan bisa ditindaklanjuti, sementara sebagian lainnya masih perlu dibicarakan lebih lanjut. Salah satu poin yang diapresiasi Prabowo adalah dorongan untuk membentuk tim investigasi independen dalam kasus Afan Kurniawan. Pengemudi ojek online berusia 21 tahun yang meninggal setelah terlindas kendaraan taktis milik Brimob. Menurutnya, desakan itu cukup masuk akal dan terbuka untuk dibicarakan lebih lanjut.
Akan tetapi, terhadap tuntutan agar militer ditarik dari pengamanan sipil, Prabowo menyatakan keberatan. Ia menegaskan TNI memiliki mandat konstitusional untuk melindungi masyarakat dari berbagai ancaman. Karena itu, menurutnya, desakan tersebut masih bersifat dapat diperdebatkan. Lebih lanjut, Prabowo mengingatkan agar aparat penegak hukum agar bekerja secara proporsional. Ia menegaskan setiap pelanggaran oleh petugas akan ditindak secara etik maupun hukum. Di sisi lain, Prabowo mengimbau agar masyarakat menyampaikan aspirasi secara damai tanpa aksi anarkis. Ia menyoroti peristiwa di Makassar, di mana kebakaran gedung DPRD yang dipicu aksi massa menyebabkan seorang aparatur sipil negara meninggal dunia. Hotman Paris, kuasa hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Mendikbudristek Nadiem Makarim menantang untuk membuktikan langsung di hadapan Presiden Prabowo Subianto bahwa kliennya tidak bersalah. Hotman menyebut dirinya hanya perlu waktu 10 menit untuk membuktikan bahwa Nadiem tak bersalah. Hotman Paris, kuasa hukum mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim, menantang untuk membuktikan langsung di hadapan Presiden Prabowo Subianto bahwa kliennya tidak bersalah. Hotman menyebut dirinya hanya perlu waktu 10 menit untuk membuktikan bahwa Nadiem tidak bersalah. Hotman menegaskan Nadiem tidak menerima uang 1 sen pun. Ia meminta agar perkara tersebut digelar secara terbuka di Istana Negara agar publik bisa menyaksikan langsung fakta sebenarnya. Hotman menilai tudingan terhadap Nadiem tidak berdasar, lantaran berdasarkan hasil penyelidikan tidak ada aliran dana yang menguntungkan Nadiem. Menanggapi langkah Hotman, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pemerintah tidak akan masuk terlalu jauh dalam perkara hukum yang sedang berjalan. Hasan Nasbi menekankan pemerintah tidak memiliki niat untuk mengintervensi jalannya proses hukum terhadap Nadiem. Sebelumnya, Nadiem ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook. Nadiem dijerat pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Bapak Prabowo Presiden Republik Indonesia
kalau memang Bapak benar-benar mau menegakkan keadilan, tolong panggil kejaksaan dan panggil saya sebagai kuasa hukum dari Nadiem Makarim, gelar perkaranya di istana, dan saya akan buktikan, satu, Nadiem Makarim tidak menerima uang 1 sen pun. 2, tidak ada markup dalam pengadaan laptop. 3, tidak ada yang diperkaya. Sekali lagi, saya hanya membutuhkan 10 menit untuk membuktikan itu di depan Bapak Prabowo, Presiden Republik Indonesia, yang pernah jadi klien saya 25 tahun. Seluruh rakyat Indonesia ingin agar benar-benar hukum ditegakkan, dan inilah saatnya saya akan membuktikan bahwa Nadiem Makarim tidak melakukan tindak pidana korupsi. Tapi kenapa dia ditahan? Kenapa dia ditahan? Tolong perkaranya pertama kali digelar di istana. Salam dari Hotman Paris yang pernah memberikan bantuan hukum kepada Bapak 25 tahun tanpa noda 1 titik pun. Terima kasih Bapak Presiden. Heboh video lama mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di media sosial setelah penetapan Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus pengadaan laptop Chromebook. Dalam video tersebut, Jokowi berpidato dan meminta Nadiem yang saat itu menjabat Mendikbudristek untuk memperbesar anggaran riset di perguruan tinggi. Publik dihebohkan dengan salah satu potongan video lama Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi kembali viral di media sosial. Setelah penetapan Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek. Dalam video tersebut, Jokowi sedang berpidato dan meminta Nadiem yang saat itu menjabat Mendikbudristek untuk memperbesar anggaran riset di perguruan tinggi. Jokowi menekankan peran perguruan tinggi adalah kunci utama untuk riset dan pelaksanaannya harus diperkuat. Bahkan, mantan presiden itu juga secara gamblang meminta Nadiem menambah anggaran riset. Menurut Jokowi, langkah itu akan menjadi warisan yang sulit dihentikan oleh presiden selanjutnya. Ia mengatakan jika Nadiem sudah menambahkan anggaran yang banyak, maka presiden yang akan datang motong anggaran itu tak berani. Selain itu, Jokowi kembali menekankan peran strategis perguruan tinggi dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas. Menurutnya, SDM yang dibutuhkan bangsa saat ini tidak hanya menguasai ilmu, tetapi juga harus inovatif, kuat secara fisik, dan memiliki moral yang baik. Sebagai informasi, Kejaksaan Agung resmi menetapkan mantan Mendikbudristek periode 2019 hingga 2024 Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi program digitalisasi pendidikan pengadaan laptop Chromebook pada tahun 2019 hingga 2022. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna menjelaskan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan serangkaian pendalaman terhadap bukti dan keterangan saksi. Direktur Penyidikan Jampitsus Nur Cahyo Jungkung Madio menjelaskan lebih lanjut mengenai peran tersangka dalam perkara ini. Ia menjelaskan pada Februari 2020,
Nadiem yang saat itu menjabat sebagai Mendikbudristek melakukan pertemuan dengan pihak Google Indonesia untuk membicarakan program Google for Education yang menggunakan perangkat Chromebook. Pada Februari 2021, Nadiem menerbitkan Permendikbud nomor 5 tahun 2021 tentang petunjuk operasional dana alokasi khusus fisik bidang pendidikan tahun anggaran 2021. Kebijakan tersebut Kejagung menilai menyalahi peraturan perundang-undangan. Akibat pelanggaran tersebut, negara ditaksir mengalami kerugian keuangan sekitar 1,98 triliun rupiah. Harus betul-betul diperkuat. Artinya lagi Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Gak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tulisan mantan anggota DPR Joko Edi Abdurrahman kembali muncul di media sosial. Pada 2021, mendiang Joko Edi menuding Luhut Binsar Panjaitan selaku Menko Marves saat itu disebut ikut bermain dalam proyek tersebut. Tuduhan tersebut disampaikan dalam tulisan di sebuah portal yang berjudul Curang Luhut Akuisisi Zyrex. Pernyataan mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan tentang pemberantasan korupsi kembali menjadi sorotan publik. Pasalnya, pernyataan ini menjadi viral lagi di media sosial menyusul gelombang demonstrasi pada awal September 2025. Dalam acara Strategi Nasional Pencegahan Korupsi di Gedung KPK pada 18 Juli 2023, Luhut menyebut bahwa korupsi tidak mungkin hilang sepenuhnya karena sifat dasar manusia. Kalau ada yang bilang korupsi sudah habis, itu bohong. Habis korupsi itu nanti di surga saja. Jadi jangan sok paling bersih, ujarnya. Dalam kesempatannya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional itu menegaskan bahwa digitalisasi adalah kunci untuk menekan korupsi. Seperti dalam pengadaan barang dan jasa, transparansi anggaran, serta pelayanan publik berbasis daring. Ia juga mengingatkan KPK untuk fokus pada perbaikan sistem dan pencegahan, bukan hanya penindakan melalui operasi tangkap tangan atau OTT. Menurutnya, penindakan seharusnya menjadi jalan terakhir setelah sistem dan pencegahan dibangun dengan baik. Luhut juga menyampaikan pesan kepada pejabat maupun masyarakat agar tidak bersikap sok bersih. Sebab ia menilai bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Menanggapi ucapan Luhut, warganet justru memberikan nada kekecewaan dan sindiran. Salah seorang pengguna menuding pernyataan Luhut menunjukkan bahwa ia mengetahui banyak pejabat yang korup, namun justru menciptakan narasi untuk saling melindungi. Lalu ada pula yang mempertanyakan komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Meski begitu, Luhut dalam pernyataannya saat itu menegaskan pentingnya digitalisasi untuk mempersempit peluang korupsi dan mengajak pejabat serta masyarakat untuk terus memperbaiki diri dan sistem.
Polres Metro Jakarta Utara telah menyerahkan sejumlah barang milik Ahmad Saroni kepada pihak perwakilan keluarga pada Jumat kemarin. Hingga saat ini sudah ada 32 barang milik Ahmad Saroni yang dikembalikan warga melalui Polres Metro Jakarta Utara. Sejumlah barang milik Ahmad Saroni yang sebelumnya dijarah sudah dikembalikan. Melalui Polres Metro Jakarta Utara dan diserahkan kepada pihak keluarga pada Jumat kemarin. Barang-barang yang telah dikembalikan diantaranya 1 bandel surat tanah, kunci mobil, Ferrari, 1 PPKB motor, 5 strip jam tangan, dan 1 pasang sepatu. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Utara Ida Mariati Jonggi mengungkapkan pihak keluarga tidak akan memproses hukum. Warga yang sukarela mengembalikan barang-barang tersebut. Meski demikian, hingga Minggu siang belum ada lagi penambahan barang yang dikembalikan. Pihak Polres mengimbau warga agar menyerahkan langsung barang-barang milik Saroni ke Lembaga Musyawarah Kelurahan atau LMK Kebon Bawang, Jakarta Utara. Polres Metro Jakarta Utara pada hari Jumat tanggal 5 September 2025, anggota Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara telah menyerahkan sejumlah barang milik Ahmad Saroni kepada pihak perwakilan keluarga yang bersangkutan, ya pertama Ahmad Winarso. Ada 32 item barang yang dikembalikan oleh warga. Barang yang telah dikembalikan berupa 1 bendel surat tanah, 1 buah kunci mobil Ferrari, 1 buah BPKB motor, 5 strip jam tangan, dan 1 pasang sepatu. Pihak keluarga memberikan statement bagi warga yang ingin menyerahkan barang-barang milik Pak Ahmad Saroni, silahkan melalui Pak Win dan tidak akan dituntut secara hukum. Demikian. Untuk warga yang menyerahkan ke Polres Metro Jakarta Utara belum ada. Berkat atau gimana? Langsung diarahkan ke perwakilan keluarga yaitu LMK Pak Winarso. Untuk pengenangan kasus sendiri sudah dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Sementara itu, kasus penjarahan terkait barang-barang milik Ahmad Saroni saat ini sudah ditangani Polda Metro Jaya. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI Abdul Qadir Karding mengungkapkan kronologi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bermain domino bersama sosok yang pernah berperkara pembalakan liar Aziz Welang. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI Abdul Qadir Karding mengungkapkan kronologi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bermain domino bersama sosok yang pernah berperkara pembalakan liar Aziz Welang. Karding menjelaskan, ia dan Raja Juli memiliki janji untuk bertemu dan berbincang santai. Awalnya Karding yang ingin mendatangi tempat Raja Juli, namun Raja Juli memilih untuk mendatanginya. Keduanya kemudian bertemu dan berbincang di ruangan yang terpisah dari pengurus dan anggota Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan atau KKSS. Lalu saat Raja Juli hendak pulang, ia melewati tempat berkumpulnya anggota KKSS yang sedang bermain domino. Raja Juli lantas diajak bermain domino bersama Aziz Welang dan Andi Bohor sebelum pulang.
Karding menyebut dirinya ikut menemani Raja Juli bermain domino sebanyak 2 set. Mereka kemudian berfoto saat bermain domino dan dikirim ke WhatsApp grup Pordi atau Persatuan Olahraga Domino Indonesia dan KKSS. Meski begitu, Karding menegaskan Raja Juli tak mengenal satu orang pun di ruang permainan domino selain dirinya. Raja Juli kemudian pulang setelah bermain tanpa ada diskusi dengan pengurus KKSS yang lain. Karding sendiri mengaku tidak mengetahui secara detail latar belakang Aziz Welang atau kasus hukum yang menyeretnya. Ia mengaku baru mengetahui Aziz sempat ditetapkan sebagai tersangka kasus pembalakan liar setelah mendalami informasi yang didapatkan dari awak media. Saya sebenarnya yang minta ketemu dengan Pak Raja Juli. Tapi beliau bilang, saya ke rumahnya Menteri aja. Saya aja ke rumah Abang. Saya bilang ada rame di tempat saya ini karena posko. Gak apa-apa, kita ngobrol di tempat lain. Ngobrol lah kami di tempat belakang 2-3 jam malam ini. Beliau jam 10 datang. Setelah itu baru keluar, ya kan, keluar masih ada main domino mereka nih, pengurus-pengurus nih 3 pasang itu mereka itu. Sekali-sekali dong menteri, pasangan dengan menteri, ya kita oke aja, kita oke saja. Mainlah 2 set. Kalau alasannya bermain domino, ada alasan khusus sih untuk menteri di ya orang KKSS itu kalau ada kumpul-kumpul pasti main domino. Orang KKSS, orang Sulawesi Tengah, orang sebagian Sumatera pasti begitu. Oke. Ya. Diketahui kini Aziz sudah tidak berstatus tersangka pembalakan liar. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News sore berikutnya. Setiap hari pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.